Oke, anak-anak grade 2, pada kesempatan ini kita akan masuk ke dalam materi di bab 3. Jadi materi di bab 3 ini judulnya adalah tanggung jawabku di rumah. Oke, jadi kita akan membahas tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab kita di rumah. Oke, tetapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus berdoa terlebih dahulu untuk membuka materi ini. Semoga Tuhan memberkati, semoga setiap ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaanmu Tuhan. Kesempatan ini kami mau belajar bersama-sama. Mohon Tuhan memimpin kami. Biarlah Tuhan pelajaran ini bisa disampaikan dengan baik. Juga setiap anak-anak yang mendengarkan, yang membaca, bisa menerima, bisa memahami dan mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ilmu yang kami akan pelajari bisa berguna bagi kami, berguna bagi anak-anak, baik di rumah, di lingkungan maupun di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan, berkati kami. Amin. Oke, anak-anak. Jadi kita akan masuk ke dalam materi ini, berbicara mengenai tanggung jawabku di rumah. Nah, mungkin ada yang bertanya, Mr. Firman, apa itu tanggung jawab? Nah, mungkin ada yang bingung, apa itu yang disebut tanggung jawab? Oke, coba kita lihat di sini. Tanggung jawab itu adalah kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugas yang wajib dilakukan oleh seseorang. Nah, jadi tanggung jawab ini adalah sebuah kesadaran setiap orang itu punya, baik itu masih kecil, ya, baik itu sebagai anak, baik itu sebagai guru, baik itu sebagai orang tua, juga misalnya pemerintah, semuanya punya tanggung jawab. Nah, jadi setiap orang itu punya tanggung jawab yang berbeda-beda, tergantung ya. Kalau misalnya sebagai anak, kira-kira apa tanggung jawabnya? Nah, di materi kali ini kan kita akan melihat kalau misalnya guru itu bertanggung jawab untuk mendidik ya mendidik, untuk membimbing juga ya, supaya anak-anak itu memiliki ilmu dan juga memiliki karakter ya, memiliki attitude atau budi pekerti, bagaimana anak-anak itu berperilaku. Itu tanggung jawabnya guru, harus mendidik. Tapi kalau murid, bagaimana tanggung jawabnya? Atau kalau anak di rumah, bagaimana tanggung jawabnya? Pasti ada lagi yang lain. Coba kita lihat. Mr. Firman mau tunjukkan nih. Nah, seorang anak memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Setidaknya ini Mr. kasih ada 3 poin. Yang pertama itu adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Nah, ini pentingnya. Kok terhadap orang tua yang pertama? Iya, karena kita seorang anak dan kita ini dilahirkan oleh orang tua kita. Tuhan menitipkan kita melalui orang tua. Oke, kemudian yang kedua, terhadap orang lain. Orang lain itu ada siapa? Di rumah itu kan ada kakak, ada adik, terlebih ada kakek nenek. Mungkin ada juga orang-orang yang membantu di rumah, ada paman, ada tante misalnya. Terus ada pembantu, ada mbak atau siapapun itu. Nah, ini kita juga harus bertanggung jawab terhadap itu. Jadi bukan hanya terhadap papa mama ya, tetapi ada yang paling penting lagi ya, yang nomor 3, yaitu terhadap diri sendiri. Ya, jadi kita juga harus tahu bahwa kita ini perlu bertanggung jawab untuk diri sendiri. Ya, untuk diri kamu sendiri masa tidak dipertanggungjawabkan? Masa tidak diurus sama sekali? Kan tidak begitu toh? Oke, sekarang
Mister Firman mau tunjukkan satu persatu. Coba anak-anak perhatikan ya, satu persatu dari tanggung jawab anak ini seperti apa. Yang pertama terhadap orang tua. Ada dua hal yang paling penting, yaitu menaati dan membantu orang tua. Ya, oke. Menaati dan membantu orang tua. Anak-anak, hal ini juga ada di dalam Alkitab ya. Kalian tahu di dalam Alkitab itu ada satu kalimat seperti ini. Hormatilah ayah dan ibumu. Ya, itulah yang baik di pandangan Tuhan. Menghormati itu sama juga dengan menaati. Ya, kita hormat dan kita taat. Jadi ini juga perintah Tuhan, anak-anak. Ya, bukan hanya sebuah pelajaran biasa, tetapi memang Tuhan mengatakan seperti itu. Selain itu, kalau memang kita taat, kita menghormati orang tua, maka pasti kita ini membantu orang tua. Mari kita lihat contohnya ya. Ada apa saja nih? Oke, yang pertama, coba anak-anak perhatikan di sini, menaati orang tua itu seperti apa? Apa contohnya? Oke, mengikuti perkataan orang tua. Misalnya begini. Misalnya orang tua bilang, "Nak, tidak boleh tidur terlalu malam ya." Atau, "Nak, jangan main game terus ya, nanti matanya sakit, nanti matanya rusak." Apalagi, "Nak, jangan terlalu banyak makan permen ya, nanti giginya bolong." Apalagi, "Nak, belajar berdoa ya, harus rajin berdoa setiap pagi ya." Nah, anak-anak, ini contohnya. Jadi ketika orang tua, ketika papa mama itu berkata seperti itu, jangan diterima di sini terus keluar di sini. Apa itu maksudnya? Maksudnya tidak mau mendengarkan dengan baik. Ya, akhirnya dia makan permen sebanyak-banyaknya, terus apalagi main game terus, melihat HP dengan jarak yang terlalu dekat. Akhirnya akibatnya apa? Mungkin matanya rusak, matanya tidak normal untuk melihat. Nah, ini ya. Jadi semuanya itu ada konsekuensinya. Kita harus mengikuti perkataan orang tua. Karena pasti papa mama itu memberitahu yang baik, tidak mungkin kamu dikasih tahu yang tidak baik. Ya, itulah papa mama kita ya. Yang kedua apa? Tidak memberontak melawan orang tua. Nah, ini adalah tanggung jawab, ini adalah contoh, yaitu ketika mama papa mengingatkan, maka jangan dibalas, jangan memberontak. Saya tidak mau mendengarkan. Tutup telinga, ya kan? Apalagi, "Papa, mama, apa terlalu cerewet sih?" Nah, tidak boleh seperti itu ya. Kita harus belajar mendengarkan dengan baik. Oke? Ketika mama berbicara, papa berbicara, kamu dengarkan dengan baik. Nah, supaya apa? Supaya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Toh kalau kamu berisik misalnya, kamu tidak mau mendengarkan, akhirnya tidak tahu yang harus dilakukan, terus keliru. Dikasih tahu sama mama papa harus rajin belajar atau apa, tidak mau mendengarkan, akhirnya tidak mau belajar. Akibatnya apa? Ya, mungkin nilainya tidak terlalu bagus, mungkin sulit mengikuti kelasnya. Nah, oke, coba yang ketiga, melakukan apa yang papa mama minta. Jadi ini sangat berkaitan semua ya. Ini saling berkaitan semua, yaitu kalau sudah mendengarkan dengan baik, maka kita lakukan apa yang papa mama minta. Ya, misalnya papa mama meminta kamu untuk, "Anak, jangan terlalu sering nonton TV atau nonton lewat HP. Ya, harus dibatasi ya, supaya waktumu banyak untuk belajar, untuk membaca Alkitab, apalagi supaya lebih banyak istirahat." Tetapi ada yang tidak mau. Dia mau, ya karena saya suka, ya saya harus lakukan terus seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Semua yang diingatkan sama mama dilanggar. Ya, mama sudah mengatakan begini, dilanggar, tidak diikuti. Nah, anak-anak, ini bisa mendatangkan hasil yang tidak baik. Nah, tidak baiknya seperti apa ya? Kadang-kadang misalnya sudah diingatkan tidak mau, akhirnya dia menyesal sendiri. "Aduh, iya ya, coba kemarin saya tidak banyak-banyak makan permen ya, gigi saya pasti masih bagus. Coba ya kemarin saya
tidak sering-sering lihat TV atau lihat HP dalam waktu yang terlalu lama, mungkin mata saya masih bagus. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita lihat yang kedua, membantu orang tua. Ya, jadi tidak hanya menaati mereka, juga kita belajar membantu. Di sini yang pertama adalah misalnya membantu merapikan kamar. Nah, ini kan simpel. Begitu anak-anak bangun belajar. Oh, mister, saya kan masih kecil. Ya, kan mister tidak bilang harus kamu sendiri, kamu harus kerjakan sendiri, tidak. Jadi bisa dikerjakan. Jadi sambil melihat apa yang orang tua lakukan, belajar merapikan kamar. Mungkin kamu bekerja sama dengan kakak atau adikmu, ya, atau mungkin juga sama orang tua. Mas, saya mau diajari, saya juga mau belajar. Nah, yang kedua, membantu menjaga kebersihan rumah. Misalnya, papa mama kamu lihat sibuk di rumah, banyak sampah berserakan di dalam ruangan, ada plastik, ada apa. Jangan dibiarkan, jangan menunggu. Oh, nanti kok papa mama balik pasti dibersihkan kok. Ya, sepanjang itu masih bisa dipungut, ditaruh di tong sampah, belajar mengambil ya. Jadi tidak boleh harus menunggu orang tua terus. Kecuali kalau memang menyapu dan lain-lain belum bisa, ya tidak boleh dipaksakan juga. Tapi sepanjang itu bisa, boleh anak-anak belajar melakukannya. Kemudian membantu mencuci piring misalnya. Oh, ada anak-anak yang memang tidak boleh, takut pecah piringnya. Tetapi ada juga yang sudah bisa, sudah dibolehkan sama orang tua. Oke, harus dipelajari mencuci piring, membantu mama di tempat mencuci piring. Itu kan juga kalian pakai bersama. Nah, jadi bisa dipelajari mulai sejak kecil. Oke, terus apa lagi? Membantu mengambilkan minum atau makanan untuk papa dan mama misalnya. Misalnya mereka lagi sibuk di rumah, papa lagi mengerjakan sesuatu, lalu dia panggil namamu. Nah, misalnya Phoebe, atau misalnya siapa lagi? Misalnya Luna. Nah, papa minta tolong ambilkan minum. Nah, dibantu kita ambilkan. Ya, dengan hati-hati mengambilkan orang tua apa yang mereka minta. Nah, ini contoh-contoh anak-anak yang bertanggung jawab kepada orang tuanya. Oke, kepada orang tua yang di rumah. Oke, ini contoh-contohnya ya. Coba kita lihat berikutnya lagi. Yang kedua yaitu terhadap orang lain. Nah, di rumah ada saudaramu, maka kita harus mengasihi saudara kita dan menjaga kerukunan. Oke, menjaga kerukunan itu contohnya maksudnya tidak memulai pertengkaran dan lain-lain. Coba kita lihat ada contohnya di sini. Mengasihi kakek atau nenek. Nah, caranya apa ya? Kita harus patuh. Ya, kamu belajar memberikan mereka makanan atau apapun itu, terus belajar mendengarkan perkataannya. Misalnya kakek nenekmu bilang, jangan terlalu berisik, kakek nenek istirahat, ya jangan. Itu salah satu bukti bahwa kalian mengasihinya. Kalian sering bersama dengan kakek nenek, juga belajar mendoakannya. Nah, yang kedua, mengasihi papa dan mama. Ini perlu ya, papa dan mama itu pasti mengasihi kalian. Maka anak-anak juga harus belajar mengasihinya. Ya, belajar mengucapkan kata-kata yang sopan, yang baik. Ini contoh kasih. Atau belajar membantu papa mama. Ya, belajar juga mendoakan papa mama. Ini juga bukti bahwa anak-anak itu mengasihi mereka. Ya, kemudian yang ketiga, mengasihi kakak dan adik. Ya, mungkin ada anak-anak di rumah ini yang punya kakak. Maka harus belajar mengasihi, membantu kakakmu misalnya repot, membantu membereskan buku atau alat-alat tulisnya, apalagi membantu misalnya ada hal yang dia minta tolong, Dek, minta tolong kerjakan ini, maka kita bantu. Itu juga mengasihi. Kita mengasihi mereka berarti. Selain itu, tidak boleh kasar-kasar kepada mereka. Kepada adikmu misalnya, kamu punya adik kecil, nah harus belajar dikasihi, ya dibantu misalnya, mulai membantu adik, menemani adik bagaimana caranya mandi, mengajari dia mandi dengan baik, mengingatkan dia, Dek mandi, apalagi memberikan makan, membantu. Biasanya kan mama papa sibuk. Nah, anak-anak itu bisa mulai membantu. Oh, saya punya adik nih. Oke deh, saya bantu mama memberikan susu kepada adik
atau memberikan bubur atau memberikan apa makanan yang lain. Nah, ini contoh mengasihi adikmu, ya. Harus disayang adiknya, jangan diganggu-gangguin terus, nanti nangis ataupun berantem dengan adiknya, jangan. Tidak memulai pertengkaran. Ini maksudnya apa, Mister? Maksudnya adalah kamu jangan memulai membuat masalah, ya. Tidak boleh, kita harus, karena kan di rumah bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan, maka jangan dimulai. Misalnya ada barang tertentu diperebutkan. Nah, anak-anak belajarlah untuk mengalah. Ya, ini yang bagian terakhir yang nomor 5, ya. Belajar mengalah. Jadi kalau ada persoalan belajar mengalah. Oh iya deh, oke deh, ini buat adik aja, buat kakak saja. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pertengkaran, supaya ada kerukunan di rumah. Oke, nah itu ya. Sekarang kita lihat terhadap diri sendiri, ini juga tidak kalah pentingnya nih. Kita harus menjaga, ya, atau bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini berbicara mengenai kebersihan juga, terus belajar, terus bukan hanya kebersihan diri sendiri tapi kebersihan rumah. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya ini. Menjaga kebersihan tubuh, rajin mandi. Ah, ini wajib. Ini tanggung jawabmu terhadap dirimu sendiri. Masa terhadap dirinya sendiri misalnya jarang mandi, jarang gosok gigi, akhirnya giginya bolong, ya. Apalagi akhirnya bau karena tidak suka mandi. Bangun pagi-pagi tidak mandi, terus malamnya juga, sorenya juga tidak mandi. Nah, anak harus belajar dari hal-hal yang kecil, ya. Tanggung jawabmu untuk menjaga tubuhmu supaya sehat itu ya rajinlah mandi, ya. Rajin mandi. Mungkin ada yang tidak berani mandi sendiri, ya mungkin bisa dibantu papa mama, bisa juga. Tetapi harus belajar mandiri, mulai dari kecil itu belajar mandi sendiri, ya. Lalu apa? Tidak tidur larut malam. Tidurnya teratur. Ya, tidurnya tepat waktu. Supaya apa? Supaya tubuhnya sehat, pertumbuhannya baik, ya. Apa? Makan yang teratur. Ini tanggung jawab untuk diri sendiri. Jangan makan sehari sekali atau 2 hari terus tidak teratur, makannya sembarangan juga, makan jajan terus, tidak makan yang bergizi. Nah, ini kalau kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, pasti mengatur juga pola makannya. Terus membersihkan kamar tidur. Membersihkan kamar tidur itu kan tanggung jawabmu sendiri untuk dirimu sendiri toh, supaya tempat tidurnya bersih, harum, sehat, tidak ada kuman-kuman, tidak ada bakteri dan lain-lain. Terus tidak membuang sampah sembarangan di rumah. Nah, secara pribadi kita harus bertanggung jawab seperti itu. Bukan membuang sampah, tetapi justru kita membersihkannya. Oke. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab Tuhan itu memberikan perumpamaan. Ada seorang ayah memiliki 2 anak laki-laki. Nah, oke. Nah, kemudian yang anak pertama itu kan disebut sulung. Anak yang pertama itu selalu disebut sulung, ya. Anak yang kedua itu disebut bungsu. Anak bungsu atau anak terakhir. Nah, mari kita lihat ceritanya. Ayahnya itu meminta mereka untuk menjaga kebun anggur. Oh, ini ada salah ini, ya. Menjaga kebun anggur. Ya, kebun anggur ini punya siapa? Ya, punyanya mereka juga. Ya, bukan punya orang lain, punya keluarga. Berarti orang tua itu mau mengajar nih anaknya nih, gimana caranya, yang mana nih anak saya yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap rumahnya sendiri. Oke, yang pertama anak sulung dipanggil dulu. Terus bapaknya bilang, "Nak, yuk bantu papa menjaga kebun anggur." Jawabnya apa? "Baik, Bapak." Namun ditunggu-tunggu sampai lama tidak pergi, tidak berangkat-berangkat. Akhirnya oke, lewat. Giliran yang kedua, anak bungsu dipanggil juga dia, ditawari juga. Terus dia bilang apa? Aku tidak mau." Oh, ini tegas, aku tidak mau. Tetapi kemudian dia menyesal, dia merasa, dia sedih. Wah, masa terhadap orang tua seperti itu? Masa saya tidak menghormati atau tidak menaati orang tua? Ini kan juga kebunnya sendiri. Akhirnya dia pergi. Berarti
Coba anak-anak boleh menilai yang mana yang bertanggung jawab di antara dua ini. Apakah anak yang pertama atau anak sulung, ataukah anak yang terakhir atau yang anak bungsu? Bisa ketahuan ya, yang bertanggung jawab itu kan yang anak terakhir. Meskipun tadi dia katakan tidak mau, akhirnya dia berubah, dia mau pergi untuk melakukan pekerjaan itu, karena itu juga untuk keluarganya sendiri, ya toh. Oke anak-anak, mengenai tanggung jawab itu, maka kita harus belajar sejak sekarang, tidak harus menunggu nanti kalau sudah besar. Mister, saya tunggu nanti kalau sudah SMP atau sudah SMA atau sudah besar lagi. Tidak, jadi kita harus belajar ini sejak dini atau sejak kita masih kecil. Untuk apa, Mister? Supaya terbentuk, supaya terbiasa. Ya, jadi anak-anak itu sudah berlatih sejak kecil, jadi akan terbiasa. Lalu apalagi? Kita mandiri. Ya, kita menjadi anak yang mandiri, tertib, disiplin, dan akhirnya bertanggung jawab. Ini kalau kita mulai dari sekarang ya, kita hasilnya akan menjadi anak yang mandiri. Ya, apa-apa dia belajar mau coba kerjakan, terus tertib. Ya, tertib teratur di rumah, tidak kacau, punya jadwal belajar, punya waktu makan, waktu bermain. Jadi teratur terus disiplin, waktunya tepat. Akhirnya terhadap orang tua juga disiplin. Orang tua minta apa, oh iya siap, saya lakukan Ma. Ya, saya aja yang lakukan. Akhirnya jadinya bertanggung jawab. Lalu apa hasilnya nih kalau kita tidak bertanggung jawab? Pasti ada hasilnya. Jadi pelajaran ini kan bertujuan untuk membuat anak-anak ini paham, atau bisa juga menyebutkan apa itu artinya tanggung jawab. Selain itu anak-anak juga bisa mempraktekkannya, bisa menunjukkan contoh dari tanggung jawabmu di rumah. Lalu sekarang apa hasil kalau kita tidak bertanggung jawab? Ini coba lihat tempatmu ya, kamarmu, tempat belajarmu berantakan, tidak beraturan. Ini kan tidak sehat. Anak-anak melihat ini saja sudah, wah kita pasti tidak nyaman kan. Siapa yang mau tinggal di tempat yang berantakan terus, tidak ada juga, tidak teratur. Berikutnya apa? Tidak ada kedamaian, dan sering bertengkar jadinya di rumah itu. Apa? Karena tidak bertanggung jawab menjaga kerukunan di rumah. Papa mamanya pusing melihat anaknya bertengkar terus. Ini hasilnya ya. Terus apa lagi? Hidup tidak tertib. Akhirnya apa? Misalnya kayak tugas dan lain-lain tidak dikerjakan, terus hasilnya apa? Nol, tidak dapat hasil apa-apa. Karena tidak bertanggung jawab, tidak mempergunakan waktunya dengan baik. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi kesimpulannya adalah supaya anak-anak ini bisa memahami bahwa saya meskipun masih kecil, saya sudah punya tanggung jawab ternyata di rumah. Ya, menghormati orang tua saya, taat kepada orang tua saya. Terus saya secara pribadi juga punya tanggung jawab di rumah. Saya harus belajar, ya. Saya harus menggunakan waktu dengan baik. Kalau di sekolah guru meminta saya begitu, saya harus belajar di rumah. Itu salah satu tanggung jawab juga di rumah. Tanggung jawab pribadi ya. Belajar ini nanti Mr. Firman tambahkan satu lagi. Kemudian apalagi? Anak-anak bisa mempraktekannya. Jadi orang tua itu bisa melihat, wah anak saya ini ada perubahan, anak saya ini hebat. Seperti itu ya. Oke, itu materi kita mengenai tanggung jawabku di rumah. Semoga anak-anak mau mempraktekannya, mau belajar ya, melakukan sesuai dengan apa yang kita pelajari, sehingga anak-anak itu bisa berkembang, bisa maju, bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, yang berguna ya. Oke, kita tutup kelas kita kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kelas kami hari ini, atas materi ini. Ingatkan aku Tuhan, ingatkan kami semua untuk selalu menjadi anak yang bertanggung jawab, melakukan semua tugas
melakukan semua pekerjaannya di rumah, juga tanggung jawabnya terhadap orang tua, hormat terhadap orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, untuk materi tanggung jawab ini Mr. Firman memberikan tugas. Nah, jadi anak-anak nanti tuliskan 5 ya, tuliskan 5 tanggung jawab yang kalian tahu sebagai tanggung jawab anak-anak di rumah. Mungkin bisa juga apa yang sudah Mister jelaskan, atau ada yang lain kepikiran, oh Mister, saya ada mau tulis yang lain deh, saya punya tanggung jawab ini deh. Boleh ya, ditulis minimal 5 ya, ditulis 5, lalu ditulisnya di kertas yang nanti Mister Firman kirimkan. Sudah ada yang Mister Firman sudah buatkan, nanti ditulis di kertas berbentuk log. Oke, berbentuk log ya. Terus nanti ditulis di dalam situ. Setelah ditulis di kertas itu, langsung kertasnya nanti digunting. Ya, kertasnya digunting ya. Lalu diisinya itu boleh diwarnai kertasnya sesuai dengan warna kesukaanmu. Ya. Jadi kamu warnai kertas lognya itu yang sudah ada isinya, yang sudah kamu tulis tentang tanggung jawabmu di rumah. Setelah diwarnai, apalagi langkah yang terakhir adalah kamu tempelkan di pohon tanggung jawab. Nah, Mister sudah buatkan juga pohonnya, sketsanya sudah ada, tinggal kamu tempel-tempel di ranting-rantingnya itu. Lalu setelah itu, ya tugasnya itu dikumpulkan, ya tugasnya itu anak-anak kumpulkan. Jadi ini juga bisa menjadi proyek ya. Itu dikumpulkan, anak-anak bisa mengumpulkannya, difoto dulu. Setelah itu hasilnya bisa dikumpulkan juga ke sekolah. Ya. Jadi hasil karyanya anak-anak itu bisa dikumpulkan juga ke sekolah. Oke. Itu tugasnya. Batas pengumpulannya kapan, Mister? Yaitu minggu depan. Oke, batas pengumpulannya adalah pertemuan berikutnya atau minggu depan lagi. Boleh dikumpulkan yang foto. Kalau lalu yang fisiknya adalah boleh disempatkan mungkin melalui papa mama dikirimkan ke sekolah ya, ntar dibawa ke sekolah. Oke, itu ya informasi mengenai tugasnya. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan materi kesempatan ini, semoga bisa dipelajari dengan baik dan terlebih adalah belajar untuk mempraktekkan. Oke, kelas kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua.